Oke, sekarang kita masuk ke bab 4. Ibarat kata nih, bab 4 itu adalah kuncinya nanti penelitian. Kenapa? Karena ini adalah tempat kita untuk meletakkan temuan, jawaban narasumber, dan hasil observasi yang sudah kita lakukan gitu ya. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Pertama, aku pengen kasih tips bagaimana mengutip jawaban dari narasumber supaya jawabannya tetap relevan dan nggak monoton, apalagi bikin pembaca jadi bosan gitu ya. Sering sekali kesalahan yang terjadi kayak gini teman-teman. Lihat ya, perhatiin. Ini jawabannya dalam satu halaman isinya adalah kutipan narasumber semua. Nah, ini jangan dilakukan ya. Bagaimana cara mengutipnya? Cara mengutipnya adalah dengan cara letakkan di beberapa bagian saja. Misalnya, ketika narasumber menjawab jawaban inti nih, ambil jawaban intinya saja, lalu teman-teman letakkan di skripsinya. Kayak gini. Lalu kesalahan yang kedua, setelah kita mengutip, jangan langsung ambil dari kutipan lain, tapi tambahkan kalimat pengantar. Misalnya, narasumber pertama atau informan pertama memberikan jawaban sebagai berikut. Nah, setelah jawabannya muncul, teman-teman masukin lagi kalimat berikutnya. Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui jika apa? Nah, lalu baru tambahkan jawaban informan berikutnya. Hal tersebut misalnya diperkuat oleh informan yang kedua, atau hal tersebut berlawanan dengan keterangan informan kedua. Jadi jangan langsung dikutip dan dimasukkan semua sehingga nanti membaca jadi bingung nih konteksnya apa ya. Tapi berikan kalimat-kalimat pengantar supaya lebih dinamis dan lebih terasa dialektikanya dan membuat temuannya jadi bisa lebih bagus lagi gitu ya. Next, kita akan bahas berikutnya ketika sudah tahu caranya mengkorelasikan jawaban dengan narasumber, kita akan mencari tahu bagaimana ya jawaban-jawaban itu akhirnya bisa relevan dengan teori yang kita gunakan. Ingat pesan saya ketika kita membahas bab 3, ada yang masih ingat? Saya berpesan jangan lupa siapkan yang namanya pertanyaan penelitian atau misalnya pedoman wawancara, dan juga siapkan pedoman wawancara versi kamu yang di dalamnya sudah ada kunci jawaban, sudah ada tanda-tanda untuk jawaban yang nomor 2, 3, 4, ini untuk pertanyaan yang mana, untuk konsep yang mana, ini akan digunakan di part ini nih teman-teman. Misalnya, di pertanyaan keempat dan kelima untuk mendukung elemen dalam teori ini. Nah, artinya ketika muncul jawaban dari narasumber, dari informan, maka kita sudah tahu nih, oh yang akan dimunculkan adalah konsep ataupun teori yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ini akan memudahkan supaya nanti nyampe bab 4 nggak bingung. Ngapain lagi nih? Datanya udah ada, tapi bingung mau diapain gitu ya. Jadi jangan lupa untuk mengkorelasikan jawaban, temuan dengan teori maupun konsep yang sudah kita tentukan di bab 2 dan sudah kita buat pedomannya di bab 3. Next, saya kasih contoh biar lebih paham. Misalnya kayak gini. Penelitian seputar manajemen privasi komunikasi. Ada 3 elemen di sana, ownership, ada control, sama ada turbulence gitu ya. Lalu informan pertama pernah bilang nih, misalnya penelitian tentang seputar close friend kali ya. Dia pernah bilang kalau misalnya close friend saya pernah bocor nih, artinya ada pelanggaran privasi di sana. Pelanggaran privasi apa yang dia maksud? Oh, privacy control. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di close friend dia adalah orang yang dipercaya, sebagaimana pengertian dari privacy control. Tapi ketika bocor, muncul yang namanya privacy turbulence. Nah, konsep, teori, elemen, dan jawaban informan kita jadikan satu sehingga jawabannya jadi kayak gini. Nah, jadi enak kan bacanya, ada informan 1, ada informan 2, dan ada penjelasan dari sudut pandang teorinya gitu. Jadi ini adalah hal yang sebenarnya kita bisa lakukan, yang penting hati-hati, detail, jangan sampai keliru apalagi ketukar datanya, dan jangan sampai juga kalian juga lupa ya meletakkan teori sama konsepnya. Kenapa? Karena ini adalah wadah untuk teman-teman mengeksplorasi teori dan konsep sudah disiapkan di bab 2 untuk menjawab rumusan masalah dan menganalisanya sehingga membantu kita untuk menemukan jawaban penelitiannya. Jadi buat teman-teman yang ada di bab 4, jangan lupa kedua hal itu. Bagaimana mengkorelasikan dengan teori dan bagaimana mengelaborasi jawaban dari para informan. Itu dulu buat bab 4, buat teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan seputar bab 4, jangan lupa tulis di kolom komentar. Kalau mau nanya boleh lewat DM Instagram, konten singkatnya ada di TikTok, dan buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.